Berarti pertanyaannya, doa itu penting atau tidak? Penting aja, penting banget. Cius, mie apa? Baik. Ustadz, oke. Kalau doa itu penting, berarti apa? Allah memerintahkan kita berdoa. Karena doa ini, lihat. Di mana perintahnya? Nanti Bunda buka di Quran surat Ghafir ayat ke-60. Quran surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Ada dua namanya, ada Ghafir, ada Al-Mu'min. Surat ke-40 ayat ke-60. Ini prinsip yang harus Bunda pahami dalam doa. Sok dibuka. Surat apa? Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60. Surat ke-40 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Wa qala, dan Allah, dan berkata, Rabbukum, Tuhan kamu sekalian. Dan Allah berkata kepada kamu sekalian, apa? Ud'uni astajib lakum. Lihat. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan apa yang kamu minta kepadaku. Jadi doa ini perintah siapa? Bukan semata-mata kebutuhan kita, tapi lebih dari itu perintah Allah. Sama, lihat kalimatnya. Kalau ada perintah, maka hukum asalnya perintah itu sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka kita akan mendapatkan apa? Dosa. Lihat, hukum asal perintah itu jika dilakukan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan mendapatkan apa? Dosa. Karena ini perintah. Berarti sama kayak sholat. Berarti sama kayak saum di bulan Ramadan. Berarti sama kayak membayar zakat. Itu kan? Ini bentuknya perintah yang Allah perkenankan. Hebatnya di ayat ini langsung Allah jawab. Ud'uni, berdoa kepadaku, astajib lakum, maka aku akan perkenankan kepada kamu sekalian. Terus Ustadz, kalau tidak berdoa apa konsekuensinya? Lanjutkan kalimatnya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yastakbiruna, orang-orang yang sombong itu, Allahu Akbar. Berarti orang yang tidak berdoa kategorinya apa? Dan Bunda tahu yang membuat iblis tidak akan masuk surga gara-gara apa? Sesungguhnya orang-orang yang sombong an ibadati, ya, dia tidak mau menyembahku. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka akan aku masukkan mereka ke dalam jahanam dengan keadaan yang hina. Berarti mohon maaf, orang yang tidak mau berdoa, satu orang yang apa? Sombong. Dua, orang yang tidak mau berdoa berarti orang yang akan masuk ke dalam apa? Neraka jahanam. Dan yang ketiga, orang yang tidak mau berdoa berarti orang yang hina dalam hidupnya. Sisi di sini, lihat. Ahilman berikan kenapa doa itu penting. Sisi di ayat ini Ahilman gambarkan kepada Bunda, kalau kita nggak doa apa yang terjadi Ustaz? Kalau kita nggak doa jadi sombong dalam pandangan Allah. Kalau kita nggak doa jadi apa? Jadi hina dalam kehidupan kita. Dan yang paling terakhir Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Berarti mulai hari ini saya tanya, dalam berdoa itu yang paling penting berdoanya atau dikabulkan doanya? Dua-duanya. Yang paling penting apa? Iya, berdoanya. Ya. Kenapa? Karena di sini sudah pasti kalimatnya apa? Ud'uni astajib. Berarti sebenarnya setiap doa itu dikabulkan atau tidak? Nah, tapi cara memandang dikabulkannya lihat dalam konteks siapa? Kita kadang-kadang selalu memaksakan apa yang kita mau.
Padahal belum tentu itu baik dalam pandangan. Contoh, bunda punya anak kecil. Anak kecil itu mainan benda tajam. Bunda ambil. Agar apa? Agar tidak menyakiti anak kecil itu. Betul nggak? Pertanyaannya, bunda bisa nggak ngasih itu? Bisa nggak ngasih itu? Dikasih gitu bisa nggak? Bisa nggak dikasih? Tapi kenapa bunda ambil? Karena membahayakan. Lihat analoginya. Ketika bunda minta sesuatu, bunda nggak diberi. Bukan nggak diberi. Boleh jadi Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang kamu nggak tahu dalam kehidupanmu. Tapi konteksnya yang harus kita lihat apa? Allah maha baik, Allah maha rahman, Allah maha rahim, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Kalaupun Allah belum berikan apa yang kita mau, berarti ada sesuatu yang Allah jaga dalam kehidupan kita. Sampai sini jelas tidak? Tapi jangan berhenti ketika doa nggak dikabulkan. Maka Ustadz, setelah kita tahu di sini tadi, kalau kita nggak doa apa? Akan jadi orang sombong, terus hina, terus masuk neraka. Lihat, ini bahaya nggak? Tapi di awal ayatnya Allah sampaikan astajib lakum, aku akan kabulkan doa kamu. Betul nggak? Berarti dalam doa nanti ada 3 aspek yang paling penting. 1, kepada siapa kita berdoa. 2, siapa yang berdoa. 3, bagaimana cara berdoa. Oke. 1 apa? Kepada siapa kita berdoa. 2, siapa yang berdoa. 3, bagaimana cara kita berdoa. Ulangi. Yang pertama, kepada siapa kita berdoa. Kepada siapa kita minta? Allah. Sekaligus ini menguatkan, bunda haram minta ke dukun. Haram minta ke orang bodoh, orang pintar atau mah. Ya. Ya. Haram. Bahkan jelas itu ayat hadisnya kan? Barang siapa yang mendatangi seorang dukun, kemudian dia bertanya sesuatu kepadanya, maka apa? Ibadahnya, sholatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Bunda baru datang, nanya nih, baru nanya nih. Datang nanya. Ini belum percaya nih, belum percaya. Baru nanya, datang nanya. Maka ibadahnya 40 hari tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana Ustadz? Libur ibadah kita? Bukan. Bukan libur. Justru bertobat, jangan ditambah lagi, kira-kira begitu poinnya. Terus gimana Ustadz kalau udah datang, nanya, percaya, maka dia keluar daripada agama Nabi SAW. Ini hadisnya jelas. Makanya bunda abaikan apa-apa yang kemudian keluar dari yang namanya dukun. Kan sekarang lagi ngetren tuh ya. Ada yang juga berjubah seperti Ustadz, tapi sebenarnya dukun. Harus hati-hati. Tapi Ustadz, ada kan orang yang diberikan kemampuan seperti itu? Ada. Tapi ingat, itu wasilahnya. Mintanya ke siapa? Makanya ini mohon maaf ya, ini sedikit tauhidnya agar kita lurus nih. Kalau bunda sembuh, itu siapa yang menyembuhkan? Kita nih kadang-kadang suka bilang begini, dokter itu nyembuhin saya. Itu kalimatnya kurang tepat. Dokter itu apa? Menjadi perantara, jadi wasilah, memberikan nasihat kepada saya, dan Allah izinkan berikan kesembuhan kepada saya. Obat bukan menyembuhkan kita, yang menyembuhkan kita siapa? Allah. Tapi kalau bunda cicing teka dokter, cicing gue, dah Allah maha penyembuh. Nah bunda akan dituntut, kenapa bunda tidak ikhtiar gitu loh. Jelas tidak? Makanya ikhtiar itu kewajiban kita. Hasilnya siapa yang menentukan? Jelas sampai di sini? Berarti ini kuat. Kalau kita minta sama siapa? Makanya mohon maaf ya. Kalau ada yang mohon maaf nyembah pohon, ada.
nyembah meja ada. Ya. Ini mohon maaf ini. Tolong diluruskan sedikit ya. Kita itu minta sama siapa? Doa sama siapa? Kepada Tuhan kamu sekalian. Siapa Tuhan kita? Termasuk kalau bunda juga berharap dalam hidup, jangan berharap kepada selain Allah. Berharap kepada manusia itu apa? Patah hati yang disengaja. Status hari Rabu itu. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Kan itu yang sering kali kita bacakan. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus somad. Allah tempat aku berharap, bersandar, bergantung. Betul? Bunda berharap, coba sekarang belajar ya. Kalau bunda berharap berlebihan kepada sesuatu, biasanya bunda akan sakit hati dengan sesuatu itu. Jadi belajar melepas sedikit-sedikit, ikhlas. Ingat ya, jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan merasa memiliki. Status hari Kamis itu ya. Jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan merasa. Karena yang membuat engkau merasakan kehilangan karena terlalu merasa memiliki. Terus gimana Ustadz? Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu kan doa apa, istirja kita kan, kalau kita minta kan itu. Makanya kalau dikasih musibah kan doanya apa? Itu kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Hafal gak doanya? Coba siapin kameranya biar diulangi. Kalau ini doa agar kita cepat move on ketika dikasih musibah, agar kita cepat menyesuaikan diri ketika dikasih musibah. Doanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Coba Ahilman sekali, bunda sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Amalkan doa ini agar kita cepat berubah, menyesuaikan diri ketika dikasih musibah. Poinnya apa? Dikembalikan kepada siapa? Allah. So, yang pertama elemennya, unsurnya, doa kepada siapa? Allah. Yang kedua, siapa yang berdoa? Kita. Siapa kita ini? Siapa kita ini? Hamba Allah. Kalau kita hamba, yang namanya hamba itu berarti kemampuannya terbatas. Yang namanya hamba itu berarti lemah. Yang namanya hamba itu berarti mohon maaf, hina dina, tak punya apa-apa. Betul? Berarti mohon maaf, ketika bunda berdoa, siapa yang berdoa? Saya, hamba. Apa sikap yang perlu bunda hadirkan? 3. 1, bunda harus yakin kita lemah. 2, kita harus yakin kalau kita hina. Dan yang ketiga, kita harus yakin kalau kita butuh sama Allah. 3 poinnya. 1, kita ini siapa? Hamba. Hamba yang apa? Lemah. Yang kedua, hamba yang apa? Hina. 3, hamba yang apa? Butuh sama Allah. Makanya dalam doa gak boleh sombong. Kio doa teh, ya Allah, hamba tinggal tahajud ya Allah. Manya ya Allah tadi kabulkan wae ya Allah. Tah. Berarti kita kepedean dengan apa yang kita hadirkan, betul gak? Dibalik.
Ya Allah, hamba sadar hamba banyak dosa. Lihat, kalau Bunda perhatikan doa Hilman, pasti di awal tentang dosa dulu semua tuh. Minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Betul nggak? Ya Allah, karena Engkau lembutkan hati kami, karena Engkau kumpulkan kami. Ya Allah, hamba hina, hamba dina, banyak kotor, buruk masa lalu hamba. Hamba sadar ya Allah, barangkali dosa hamba yang membuat doa belum dikabulkan ya Allah. Ujian datang ya Allah, hina. Baru kita butuh, ya Allah, hamba teh butuh kepada Engkau. Jadi datangnya bukan karena kesombongan di hati. Kan kadang-kadang sok ayah yang begitu, ada gak yang begitu? Ya Allah, hamba teh udah tahajud jam 8 pagi. Duha etamah, kerma sombong salah deuinya. Jadi kadang-kadang sok macam-macam kita. Jadi salah itu karena konsep siapa yang doa tuh kudu naon, kudu merasa lemah, merasa hina, merasa apa? Butuh. Sok, Bunda udah merasa gitu belum sekarang? Karena dalam doa ini unsurnya kepada siapa, kemudian siapa yang doa. Nah yang ketiga, bagaimana caranya agar doa kita dikenankan oleh Allah. Sok, punten. Dari 3 unsur ini, mana yang memungkinkan, mohon maaf ya, mana yang memungkinkan ada kekurangan? Atau mana yang tidak mungkin ada kurang? Pasti kepadanya kan? Allah gak mungkin salah. Allah tak mungkin kurang. Allah tak mungkin zolim. Allah tak mungkin salah alamat memberi yang terbaik untuk kita. Yang salah siapa? Kita, dan mungkin caranya yang salah. Berarti kembali kepada topik utama kita. Ustadz, bagaimana caranya agar doa kita cepat dikabulkan? Ada 6 cara. Ada berapa? Tapi kembali kepada prinsip tadi. Setiap doa dengan izin Allah pasti dikabulkan. Hanya caranya seperti apa Allah mengabulkannya. Di keterangan disebutkan ada 3 caranya kan? 1 yes, 2 no, 3 wait. 1 apa? Yes, 2 no, 3 wait. Allah selalu mengabulkan apa yang hambanya inginkan. Jawabannya 3. Yes, Allah berikan sesuai apa yang kamu mau. Yang kedua, no, Allah gantikan dengan sesuatu yang terbaik dalam pandangan Allah. Yang ketiga, wait, tunggu. Allah akan berikan di waktu yang tepat apa yang terbaik untuk dirimu. Kira-kira Bunda masuk kategori yang mana? Yes, no, atau wait? Wait terusnya Ustaz dikira iya teh Ustaz. Bahkan mohon maaf ya, Ustadz berikan kabar gembira bagi kita yang mungkin doanya belum dikabulkan. Satu kali ada seseorang yang kemudian di akhirat sana itu menempati tempat VIP atau tempat yang paling keren. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa aku ditempati di tempat yang indah begini? Bukankah amalku dikit? Bukankah ibadahku kurang sempurna? Bukankah aku banyak salah dan seterusnya? Apa jawaban Allah? Bidu'aikum, aku tempatkan dirimu di tempat ini. Kenapa? Karena doamu yang kamu panjatkan di dunia dan belum aku kabulkan selama di dunia. Jadi Bunda gak boleh putus asa. Gak boleh kemudian nggak usah mau doa liur tadi ijabah wae nggak doa teh. Jangan. Karena boleh jadi Allah menyiapkan bukan di sini tapi di mana? Tapi syukur-syukur di dunia dikasih, di akhirat itu yang paling nikmat. Itu kan doa kita kan? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Kita pengen Ustadz bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, doa senjatanya, doa kekuatannya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar doa ini Allah cepat kabulkan? Selain tadi, bagaimana kita merubah diri kita ya? Harus merasa lemah, harus merasa hina, harus merasa butuh.